Sebuah bus mengalami kecelakaan maut di ruas tol Pejangan Pemalang kilometer 297 Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Salah seorang wanita terjaring operasi tangkap tangan atas kasus pengedaran narkoba di wilayah Sragen. Jajaran Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah berhasil menggerebek tempat persembunyian pelaku penipuan investasi bodong. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah bus mengalami kecelakaan maut di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 297 Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Bus Agramas rute Jakarta-Solo mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di jalan tol Pejangan Pemalang kilometer 297 saat melaju dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Diduga sopir bus mengantuk hingga menyebabkan bus oleng. Sopir tak dapat menguasai laju kendaraan dan terguling di area persawahan. Dari kecelakaan khas ini diketahui 7 penumpang mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang untuk menjalani perawatan medis. 23 penumpang lainnya mengalami luka ringan, sementara itu 2 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Pada siang hari ini kami melaksanakan evakuasi kecelakaan lalu lintas di kilometer 298A wilayah hukum Polres Tegal. Untuk kejadian korban meninggal dunia di lokasi ada 2 orang. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Tegal dan pihak tol melakukan penanganan evakuasi bangkai bus dan mengamankan barang bawaan para penumpang. Hingga kini Satlantas Polres Tegal masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kecelakaan maut ini. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah berhasil menggerebek tempat persembunyian pelaku penipuan investasi bodong yang merugikan korbannya hingga miliaran rupiah. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti dan mengamankan pelaku. Naila, 33 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tak berkutik saat jajaran Satreskrim Polres Rembang menggerebek tempat persembunyiannya. Tersangka hanya bisa pasrah saat ditangani sejumlah polisi wanita dan langsung menggeledah rumahnya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan bukti sejumlah stempel dan kwitansi bodong yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabuhi para korbannya. Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Heri Dwi Utomo mengatakan penangkapan pelaku dilakukan setelah sejumlah korban melaporkan tersangka. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan besar untuk ikut dalam investasi pengadaan barang milik temannya. Akibat perbuatan tersangka, kini para korban merugi hingga miliaran rupiah, bahkan satu korban tertipu hingga 1 miliar lebih. Kemudian ada salah satu korban tentang tindak pidana penipuan ya berupa investasi bodong. Alhamdulillah hari ini ya, karena ada dugaan pelakunya adalah perempuan, sehingga kami dalam melakukan upaya paksa membawa TSK dan juga melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT. Kita ada tim ya, tim Kartini Polres Rembang. Jadi tim Kartini Polres Rembang ini adalah dengan anggota puluhan-puluhan ya yang sudah dididik untuk bagaimana cara kita melaksanakan melakukan penangkapan, kemudian melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan, sehingga tim kami supaya lebih humanis, lebih simpatik, sehingga kita membentuk tim Kartini Polres Rembang yang untuk melakukan penangkapan terutama terhadap tersangkanya seorang perempuan. Hingga kini Polres Rembang masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi juga meminta kepada warga yang merasa tertipu oleh pelaku untuk segera melapor ke Polres Rembang.
Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Tim Satres Narkoba Polres Sragen melakukan operasi tangkap tangan 2 pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum Sragen. Dalam operasi tersebut, para pelaku salah satunya seorang wanita ini tak bisa mengelak ketika petugas meminta pelaku membuka isi tasnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Inilah suasana saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Satreskrim Narkoba Polres Sragen saat melakukan operasi tangkap tangan oleh pelaku Ita Sanjaya alias Citata warga Karanganyar. Perempuan yang berusia 25 tahun ini awalnya mengelak kepada petugas terkait dugaan melakukan transaksi obat terlarang yang berlangsung di kawasan Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Sragen. Namun ketika petugas meminta terduga pelaku mengeluarkan isi tasnya, Ita alias Citata tak bisa mengelak lagi, lantaran benar di dalam tasnya ditemukan puluhan butir narkoba jenis pil. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya pelaku mengaku ke petugas bahwa mendapatkan barang tersebut dari rekannya Kentil dan Edi. Di hari yang sama, petugas langsung mengejar kedua pelaku lain yang berada di rumahnya di kawasan Kecamatan Gesi dan kawasan Dawung, Sragen. Di rumah Edi, petugas melakukan penggeledahan di kamar pelaku. Benar saja, di dalam salah satu almari tersebut petugas mendapati barang bukti lain, yaitu narkoba jenis pil yang sudah siap edar. Operasi tangkap tangan ini setelah adanya laporan warga yang resah terkait kawasan desanya yang sering dijadikan transaksi narkoba. Oleh karena itu, petugas langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yakni Kentil. Dalam operasi tersebut, selain mengamankan 2 dari 3 pelaku, polisi juga mengamankan 50-an butir narkoba jenis pil aprazolam, altarak, dulgesik, serta trihexypanidil dan sebuah HP milik Ita. Tasnya hitam kita untuk diperiksa dan dalamnya ada 20 berapa butir itu, ada 25 butir ya dari Rikolona sendiri, dan psikotropika ada berapa lagi tuh yang 6 butir dulgosik ya, dan ada lagi 6 butir dari Trihex kalau nggak salah aku itu. Setelah itu kita lakukan pendalaman lagi bahwa barang itu dapat dari mana, bahwa barang didapat dari saudara E yang di daerah Gesi, ya. Daerah Gesi, di sana juga langsung ditangkap di rumahnya, dia ada di dalam rumah. Dalam kasus tersebut, para pelaku pengedar ini akan disangkakan dengan pasal 62 Junto 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan hukuman kurungan yakni 4 tahun penjara. Dari Sragen, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo mengamankan puluhan tersangka penyalahgunaan narkotika. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 12,28 gram sabu-sabu dan 12,74 gram tembakau gorila. Tidak diasumsikan 12,8. Inilah 22 tersangka penyalahgunaan narkoba yang baru saja ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Solo. Para tersangka ini digelandang ke Mapolresta Solo usai ditangkap di lokasi yang berbeda. Mereka tampak tertunduk lesu dengan mengenakan baju tahanan serta tangan yang diborgol usai ditangkap lantaran menyalahgunakan narkotika. 22 orang tersangka kasus narkoba tersebut ditangkap pada 17 titik di wilayah Solo dan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Solo pada periode Juni hingga Juli 2023. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa dalam kasus ini para tersangka semuanya merupakan pengguna, sehingga tak ada yang cukup menonjol dalam kasus ini. Dengan total barang bukti yang kita amankan, kita sita adalah 12,28 gram narkotika jenis sabu-sabu dan 12,74 gram tembakau sintetik atau sering dikenal dengan tembakau gorila. Meski begitu, pihaknya masih berupaya untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini
guna mengungkap para bandar yang telah memasarkan atau mengedarkan narkoba tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia,
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kasus penganiayaan di Margoyoso pada 14 Mei lalu yang menyebabkan meninggalnya Melia Damayanti pagi tadi dilakukan rekonstruksi dengan menghadirkan pelaku dan keluarga korban. Dalam hal ini keluarga korban minta pelaku untuk dihukum mati. Inilah beberapa adegan yang telah dilakukan MT kepada Melia Damayanti. Aksinya tersebut menyebabkan Melia meregang nyawa pada 14 Mei lalu. Dalam agenda rekonstruksi yang terlaksana di lapangan Brimob Pati, terdapat 48 adegan yang diperagakan langsung oleh MT, yang juga disaksikan langsung oleh keluarga korban. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan rekonstruksi ini dilakukan guna memperjelas kejadian sebenar-benarnya. Kasus ini pun telah dilakukan penahanan dan juga penyidikan kepada pelaku yang tak lain adalah MT alias Gori. Satreskrim Polresta Pati menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang terjadi sekitar 1 bulan yang lalu di wilayah Margoyoso. Ya. Dari mulai kejadian itu sudah kita lakukan penanganan, yaitu berupa penahanan dan kemudian penyidikan terhadap tersangka. Ya, untuk hari ini tadi kita melaksanakan rekonstruksi bersama dengan kejaksaan juga dengan tujuan untuk membuat semakin terang perkara ini, dan dari hasil rekonstruksi sebanyak 48 adegan di situ juga sudah menggambarkan jelas sesuai dari awal penanganan kita. Sementara itu, Marno yang merupakan keluarga korban mengaku sakit hati lantaran salah satu keluarganya meregang nyawa akibat penganiayaan yang dilakukan korban. Dirinya pun meminta pelaku dihukum mati. Kalau udah pasti ya. Kalau hukumnya, kalau tanya keluarganya maunya apa? Oh, dibunuh. Ya kalau minta yang bunuh itu harus dibunuh juga begitu. Nyawa kan harus bayar dengan nyawa kan. Karena kan gitu kan. Tapi kan kita nggak gitu, masih ada hukum Pak ya. Meski demikian, pihaknya pun menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada kepolisian dan berharap hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku MT. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggandeng Komisi 2 DPR Republik Indonesia Rianta gelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Rumah Aspirasi Rianta di Kabupaten Pati siang tadi. Upaya ini dilakukan sebagai ajakan Bawaslu untuk bantu mengawasi prosesi pemilu 2024 mendatang. Gandeng Komisi 2 DPR RI Bawaslu Republik Indonesia gelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagai upaya untuk mengajak masyarakat dalam mengawal ragam prosesi pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang. Dalam sosialisasi ini pun diikuti oleh puluhan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dianggap penting, lantaran minimnya sumber daya manusia di lingkup Bawaslu. Sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih pun dapat terlihat langsung mengawal proses pemilu. Tak hanya itu, masyarakat pun diminta tak takut melapor jika menemui kecurangan pemilu di lapangan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Hussein menuturkan, masyarakat yang akan melaporkan terkait pelanggaran pemilu dapat datang langsung ke Bawaslu tingkat kabupaten maupun menghubungi media sosial Bawaslu. Dalam rangka untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam hal mengawal proses demokrasi di tahun 2024 nanti. Jadi karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Bawaslu RI, maka diharapkan partisipasi masyarakat dari semua kalangan, baik itu kalangan apapun, untuk ikut aktif mengawasi agar pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan luber dan jurdil gitu. Kira-kira yang perlu dilakukan masyarakat apa saja Bapak dalam proses pengawasan ini? Ya, yang perlu dilakukan masyarakat banyak sekali terhadap beberapa hal,
mungkin terkait dengan proses saat ini yang terkait dengan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten yang saat ini sedang berjalan, mungkin bisa dilakukan mencermati calon-calon, apa ada mungkin calon yang tidak memenuhi syarat yang seharusnya itu tidak diketahui oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI Riyanta menuturkan sinergisitas masyarakat, media, dan LSM dapat bersama mengawal proses pemilu, agar dapat tercipta pemilu yang jujur, adil, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pengawasannya sangat penting, jadi jangan sampai ketika tidak diawasi nanti timbul satu kecurigaan atau memang ada sengaja perbuatan-perbuatan untuk memenangkan salah satu partai atau calon. Jadi pengawasan ini sangat penting. Jadi ketika proses pelaksanaan, proses penghitungan suara itu dilakukan pengawasan oleh banyak orang, ini peluang-peluang adanya penyimpangan akan sangat minim. Jadi tugas kita semua, teman-teman wartawan, teman-teman LSM untuk bagaimana membantu penyelenggaraan pemilu. Pihaknya berharap segala tahapan pemilu dapat membangun stabilitas politik, keamanan maupun stabilitas sosial, sehingga mulai dari prosesi sebelum pemilu hingga pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik, dan pasca pemilu nanti kehidupan masyarakat dapat berjalan biasa tanpa ada kegaduhan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif, bacalek dari seluruh partai politik peserta pemilu dan bakal calon DPD Pemilu 2024. KPU menyebutkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri menjadi urutan pertama yang belum dipenuhi bacalek dalam pendaftaran ke KPU. Sebanyak 120. Sebanyak 18 partai peserta pemilu dan 11 bakal calon DPD Jawa Tengah pada pemilu 2024 telah menyerahkan dokumen perbaikan sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, surat keterangan Pengadilan Negeri menjadi urutan pertama perbaikan administrasi bakal calon legislatif. Sementara itu, untuk urutan kedua yakni surat keterangan sehat jasmani rohani serta bebas narkoba. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiantoro menjelaskan dari 18 partai politik dan anggota DPD RI yang dikembalikan berkas administrasinya kini sudah diterima KPU hingga hari terakhir pada Minggu 9 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sebuah parpol serentak menyerahkan berkas hasil perbaikan di hari terakhir. Bahkan Partai Hanura menyerahkan berkasnya pada pukul 23:34 waktu Indonesia Barat, menjadi berkas dari partai terakhir yang diterima KPU Jawa Tengah. Hampir yang ranking 1 terbanyak adalah surat keterangan Pengadilan Negeri. Jadi kan bakal calon itu harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa bakal calon tersebut tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Nah ini yang kemarin masih harus perbaikan karena waktu itu kalau memang itu belum keluar kan dapat diganti dengan surat keterangan bahwa itu masih dalam proses. Nah kemarin itu dilengkapi. Lalu yang ranking 2 adalah surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Itu juga banyak. Lalu ada juga ijazah, baik ijazah yang belum dilegalisir ataupun ada perbedaan nama antara KTP dengan ijazah, sehingga butuh surat keterangan atau pernyataan dari penerbit ijazah bahwa ijazah tersebut adalah milik si calon yang bersangkutan. Setelah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif caleg DPR RI dari seluruh partai politik peserta pemilu 2024, KPU Jawa Tengah kembali akan melakukan verifikasi administrasi berkas yang telah diperbaiki hingga tanggal 29 Juli mendatang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan terus dikebut demi menyukseskan kegiatan dalam gelar rangkaian Haul Ki Ageng Penjawi tanggal 23 Juli 2023 mendatang.
Beginilah suasana rapat pembahasan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati di Makam Penjawi Dusun Kapurongan Kelurahan Patilor, Kabupaten Pati. Panitia kirap berkoordinasi dengan pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pati. Panitia secara konsisten terus mematangkan konsep kirap yang rencananya menggunakan 6 kereta kencana, barongsai, marching band, dan sejumlah hiburan lainnya. 6 kereta kencana itu nantinya akan jadi kendaraan para Forkompinda dan penanggung jawab acara kirap, mulai dari Makam Ki Ageng Penjawi menuju Pendopo Kabupaten Pati. Selama perjalanan kirap, rombongan akan dikawal atraksi barongsai yang merupakan simbol keberanian. Penanggung jawab acara Agus Sunarko mengatakan untuk menghantarkan kirap pihaknya butuh transportasi, mulai dari kereta kencana, kereta wisata, jeep hingga pick-up. Di sini nanti akan ada tasyakuran bunga, sertai pilpres di sini. Nah, untuk itu kita butuh transportasi. Dalam menghantarkan kirap ini yang kita butuhkan itu kemarin untuk bisa dibantu Papua itu adalah kereta kencana, tidak terbuka itu ada 5, kemudian kereta wisata ada 2. Kepala Bidang Pemasaran Dinporapar Muhammad Roni mengatakan banyak masyarakat yang belum tahu silsilah dari Ki Ageng Penjawi, padahal beliau merupakan salah satu pendiri Kabupaten Pati. Karena itu, sebagai bentuk dukungan Dinporapar terhadap kegiatan ini, nanti pihaknya akan membantu menyebarluaskan informasi mengenai kirap ini agar event dapat berjalan dengan sukses. Kami dari Dinporapar Kabupaten Pati mendukung sepenuhnya kegiatan ini yang dilakukan oleh panitia Haul Ki Ageng Penjawi ini. Jadi memang Ki Ageng Penjawi ini menjadi salah satu silsilah ya, di Kabupaten Pati. Kita dukung sepenuhnya, kita apa yang menjadi rencana panitia dengan adanya kirap ini, jadi kita harapkan bisa berjalan dengan sukses ya. Kita sebarluaskan ke masyarakat biar masyarakat juga mengetahui kalau kita punya salah satu pendiri Kabupaten Pati ini, ya itu Ki Ageng Penjawi ini. Selama ini memang masih minim masyarakat yang tahu ya siapa sih Ki Ageng Penjawi. Nah, kita dari Dinporapar akan membantu menyebarluaskan, membantu untuk kegiatan event ini berjalan dengan sukses gitu ya. Jadi kita harapkan nanti masyarakat juga ikut mendukung, semua pihak juga mendukung, dari pemerintah juga mendukung, sehingga kegiatan ini bisa nanti menjadi kegiatan rutin tiap tahun, menjadi salah satu event seni budaya di Kabupaten Pati, dan juga ke depan kita harapkan menjadi event wisata juga di Kabupaten Pati. Roni pun berjanji pihaknya akan membantu memfasilitasi agar Makam Ki Ageng Penjawi menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dikenal di masyarakat luas. Demi mewujudkan hal itu, ia pun berpesan agar pengelola makam juga mau menimba ilmu ke pengelola wisata religi yang lain, supaya gaungnya tidak hanya bergema di kampung, tetapi juga meluas hingga luar kota dan dapat menarik pengunjung dari luar daerah. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.